Halo, berjumpa kembali dalam serial kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda untuk eksplorasi riset-riset ide-ide riset ya, yang bisa dilakukan di ranah akuntansi organisasi sektor publik. Semoga ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang mau melakukan penelitian atau mengkaji lebih dalam akuntansi di organisasi sektor publik. Mari kita lanjut ke slide-slide selanjutnya. Nah, riset akuntansi di organisasi sektor publik juga meliputi organisasi non-laba. Organisasi non-laba itu adalah organisasi sektor ketiga atau organisasi yang bukan pemerintahan dan juga bukan organisasi yang berorientasi profit. Jadi organisasi yang berbasis kerelawanan. Kalau dilihat risetnya ada bermacam-macam ya. Sebelumnya kita mesti harus perhatikan dulu bahwa dalam riset itu ada riset kuantitatif dan riset kualitatif. Kita lihat perbedaannya. Kalau riset kuantitatif, ini yang banyak terjadi ya, yang banyak dilakukan, yang mendominasi di alam riset akuntansi, alam riset ilmu manajemen ekonomi, termasuk akuntansi adalah riset kuantitatif. Apa yang diolah? Yang diolah adalah data. Datanya berupa angka, ataupun tidak angka, ataupun misalnya itu adalah pernyataan, pernyataan itu juga diberi skor angka. Misalnya meneliti mengenai perilaku, meneliti mengenai perasaan, itu juga diberi skor angka. Nah, kalau lain dengan penelitian kualitatif, datanya berupa pernyataan, berupa hasil pengamatan, bahkan gestur dari orang yang diamati. Kemudian angka juga ada, tapi angka ini tidak diamati dalam arti menjadi hal yang pokok, ya, menjadi hal yang pokok tidak. Jadi agak berbeda. Bahasa, ya, bahasa, sikap yang digambarkan situasi itu yang ditulis di dalam penelitian kualitatif. Itu bedanya. Perbedaan berikutnya adalah tujuan. Kalau tujuan di penelitian kuantitatif itu biasanya membuktikan teori. Nah, teori membuktikan teori dengan cara membuat dugaan atau hipotesis, kemudian membuktikan hipotesis itu. Hipotesis disusun dengan suatu teori atau riset terdahulu. Sedangkan di penelitian kualitatif tujuannya tidak membuktikan hipotesis. Tujuannya adalah melihat realitas, kemudian menuliskan realitas itu. Misalnya menginterpretasikan makna dari suatu realitas. Kesan seseorang, kesan akuntan, perasaan, itu dituliskan untuk diberi makna, ya, dimaknai. Termasuk juga dikritisi. Penelitian kuantitatif ada prosedur penelitian yang baku, karena penelitian ini berasal dari penelitian ilmu alam. Di situ ada metode ilmiah, maka prosedur penelitiannya baku dan kaku. Sedangkan di penelitian kualitatif prosedurnya tidak kaku, lebih fleksibel. Di sana ada penelitian yang sifatnya interpretif, ada penelitian yang sifatnya studi kasus, penelitian kritis, kemudian penelitian postmodern. Sedangkan yang berikutnya adalah kuantitatif, biasanya didasarkan pada teori-teori yang ada dalam ilmu ekonomi, dan ini mendominasi. Sedangkan penelitian kualitatif lazimnya lintas disiplin ilmu. Ada sosiologi, ada politik, ada psikologi. Kuantitatif juga ada psikologi ya. Bisa saja ekonomi dan psikologi. Tapi lintas disiplin ilmu yang ada di kualitatif memang banyak sosiologi, bahkan sekarang mulai muncul teologi maupun filsafat. Itu di penelitian yang sifatnya kualitatif, ya. Nah, mari kita lihat sekarang isu-isu di sektor pemerintahan. Saya akan membagi penjelasan ini menjadi dua, isu di pemerintah dan isu di organisasi non-laba. Isu di pemerintahan, ada 4 isu yang akan saya tampilkan. Pertama,
mengenai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara. Kemudian evaluasi kinerja pemerintahan, kemudian sistem akuntansi di daerah, dan kajian kritis kebijakan manajemen di sektor publik. Mari kita lihat yang pertama. Tentang keuangan negara. Ya, keuangan negara ini biasanya terkait dengan beberapa hal, yaitu penganggaran, kemudian pembagian wewenang. Dalam hal ini juga bisa diartikan pembagian uang, karena wewenang diikuti dengan pembagian uang antara pusat dan daerah. Kemudian tentang akuntansi pemerintahan. Yang pertama terkait dengan isu anggaran. Seperti halnya yang Anda ketahui, anggaran itu di pemerintah misalnya adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau di daerah ya pendapatan daerah. Nah, proses dalam membuat penganggaran itu banyak diteliti ya, menjadi objek penelitian. Proses menentukan aktivitas atau program anggaran, apa yang akan dibangun. Sekarang ini pendekatannya adalah pendekatan oleh pemerintah, pendekatannya partisipatif. Jadi anggaran itu dibuat berdasarkan pada usulan dari bawah, usulan masyarakat. Namanya adalah penganggaran partisipatif. Bagaimana proses penganggaran partisipatif? Bisa diteliti baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Ada yang top down. Top down itu berarti anggaran itu kegiatannya dari pusat atau kegiatannya dari atasan ke bawahan. Yang terjadi banyak partisipatif, anggaran itu dibuat partisipatif tetapi sifatnya semu atau manipulatif. Jadi seolah-olah partisipasi, tapi sebenarnya di balik itu sudah ada yang menentukan apa yang akan dibangun, apa yang akan dianggarkan. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk terus digali ya, banyak penelitian mengenai hal ini, mengenai penganggaran di pemerintah. Isu desentralisasi juga masih mendominasi. Isu desentralisasi terkait dengan pembagian keuangan pusat dan daerah. Pembagian wewenang pusat dan daerah. Apakah kalau sudah semua urusan diserahkan kepada daerah, maka masyarakat di daerah akan menjadi lebih sejahtera daripada dulu? Nah, ini masalahnya. Ya, apakah dengan besarnya dana transfer itu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat? Nah, atau yang menjadi banyak penelitian satu dekade ini juga melihat bagaimana strategi keuangan daerah, yaitu bagaimana cara upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Nah, biasanya mereka dengan cara menaikkan pajak, menaikkan retribusi, tetapi apakah itu bijaksana atau justru malah itu menjadi hal yang sifatnya tidak strategis untuk pemenuhan pembangunan di daerah. Nah, ini banyak dikaji juga ya. Yang ketiga adalah tentang akuntansi pemerintahan. Seperti yang sudah Anda ketahui, sejak tahun 2010 PP Peraturan Pemerintah tahun mengenai standar akuntansi pemerintah berdasarkan accrual basis. Nah, sistem accrual basis ini langsung diterapkan dan bagaimana kisah penerapan accrual basis di pemerintahan. Banyak yang sulit, kebingungan, apakah SDM-nya itu bisa. Nah, ini menarik untuk dilihat bagaimana sistem accrual basis di pemerintahan diterapkan di Indonesia. Yang menarik juga berkaitan dengan penilaian aset. Penilaian aset-aset pemerintah itu menjadi objek yang juga banyak diteliti. Ya. Yang kedua adalah tentang sistem akuntansi di daerah. Jadi fokus riset sistem akuntansi di daerah memang ada bermacam-macam, tapi saya akan lebih mengajak Anda untuk melihat di akuntansi desa. Di desa, dengan adanya dana desa, maka desa memerlukan akuntansi. Bahkan ada pemerintah ya lewat Menteri Dalam Negeri itu menginisiasi adanya sistem keuangan desa, Siskeudes. Jadi di desa sudah disediakan dikirim sistem software di mana mengadministrasikan keuangannya lewat Siskeudes. Nah, apakah manfaat dan biaya Siskeudes ini sesuai? Apakah Siskeudes ini sudah jelas?
nyaman digunakan, bagaimana kesiapan SDM-nya menggunakan Siskeudes, ini juga menjadi bahan riset dalam 5 tahun terakhir yang cukup menarik, yang cukup banyak ya. Kemudian karena desa itu juga seperti halnya kabupaten, dia juga boleh memiliki badan usaha di desa, maka menarik melihat hubungan antara pemerintah desa dengan badan usaha milik desa. Bagaimana desa mengembangkan badan usaha milik desa? Bagaimana pola akuntabilitas keduanya? Nah, ini menjadi bahan penelitian juga. Yang ketiga mengenai evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja terkait dengan bagaimana pemerintah daerah atau auditor yang ada di pemerintah itu mengevaluasi kinerja pemerintah. Ya. Apakah laporan akuntabilitas instansi pemerintah itu sudah dimanfaatkan atau belum? Kalau sudah dimanfaatkan untuk apa? Siapa yang memanfaatkan? Nah, ini juga belum banyak diteliti. Termasuk audit value for money. Audit value for money itu terkait dengan bagaimana mengaudit input, proses, output, dan outcome. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana menyusun indikator kinerja. Bagaimana pemerintah, instansi pemerintah itu menyusun indikator kinerja. Prosesnya apa? Apakah sudah sesuai atau mereka punya cara sendiri atau kesulitannya apa? Ini belum banyak digali. Jadi di bagian evaluasi kinerja ini menjadi bahan kajian yang masih banyak sekali untuk diteliti. Isu pemerintahan yang keempat adalah mengenai kebijakan kritis di manajemen sektor publik. Kebijakan kritis manajemen sektor publik terkait dengan misalnya bagaimana Anda mengkritisi biaya dan harga layanan publik. Misalnya saja tarif transportasi umum. Bagaimana pemerintah menentukan tarif kereta api, menentukan tarif listrik, menentukan tarif yang terbaru vaksin gotong royong. Apakah penentuan tarif itu sudah adil? Ada isu keadilan sosial di sini. Yang kedua yang cukup menarik lagi adalah isu privatisasi. Privatisasi itu artinya layanan publik diserahkan ke swasta atau swastanisasi. Jadi, beberapa sektor yang penting bagi pemenuhan hidup orang banyak seperti air, pendidikan, energi, kesehatan, lambat laun diserahkan kepada sektor swasta. Contoh saja, sekarang air dijual dalam bentuk galonan. Ya, kalau di kota, kalau di desa tentu saja ini hal yang aneh. Air, sumber-sumber air yang ada di pegunungan itu dikontrak, dikapling-kapling oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan itu airnya kemudian dijual kepada penduduk, kepada rakyat. Padahal di situ adalah sumber daya yang bebas, air. Privatisasi juga dalam bentuk jalan tol. Jadi isu-isu privatisasi ini sekarang mulai ngetren. Isu privatisasi itu terkait juga dengan new public management. Manajemen publik yang baru itu identik dengan privatisasi. Ya, jadi pemerintah mulai mengurangi perannya secara langsung, dia hanya menjadi pengendali saja. Nah, ini menjadi banyak perdebatan ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa privatisasi itu bibit dari neoliberalisme. Nah, neoliberalisme adalah dirinya adanya kebijakan moneter anti inflasi. Inflasi diturun-turunkan. Kemudian disiplin fiskal dalam rangka mendukung budget yang seimbang. Liberalisasi perdagangan. Ya. Ini semuanya dilakukan supaya mengejar efisiensi dan privatisasi. Bahkan ada yang mengatakan kalau akuntansi akrual yang diterapkan di sektor pemerintah itu sesungguhnya akal-akalan dari neoliberalisme. Supaya apa? Supaya kita bisa membandingkan
layanan yang dibuat oleh pemerintah kalau dengan diserahkan ke swasta itu lebih efisien mana? Jadi cost of service-nya bisa dibandingkan. Ya, bisa dibandingkan dengan sektor bisnis sehingga nanti di pemerintah nampak tidak efisien maka mendorong terjadinya privatisasi. Dunia ini neoliberalisme itu artinya dunia dikuasai bukan oleh negara-negara tetapi oleh perusahaan multinasional. Menarik untuk Anda renungkan. Isu berikutnya adalah organisasi non-laba. Ada beberapa isu, 4 juga ya, yaitu laporan akuntansi dan keputusan donasi, implementasi standar akuntansi, akuntansi religi dan spiritualitas, dan akuntansi dan budaya. Mari kita lihat satu persatu. Laporan akuntansi dan keputusan donasi sangat jarang dilakukan ini. Maksudnya penelitian di sini sangat jarang ya. Laporan itu memang bentuk akuntabilitas satu pihak kepada pihak yang lain. Tetapi di organisasi non-laba, mempublikasikan laporan itu bisa menjadi strategi fundraising, strategi pencarian dana. Ya, strategi pencarian dana. Kalau seorang donatur diberikan laporan keuangan, boleh jadi dia akan bergairah sehingga dia akan terus berdonasi. Ya. Atau kalau Anda berdonasi, Anda menerima laporan, Anda tentu akan merasa senang sehingga Anda akan rutin berdonasi. Nah, itu strategi donasi. Nah, masalahnya adalah laporan mana yang bisa memberikan donasi terbanyak. Ada peneliti yang bicara sebetulnya laporan naratif itu lebih kuat efeknya untuk merangsang orang berdonasi daripada laporan yang akuntansi yang seperti biasa, laporan akuntansi yang normal itu. Laporan naratif atau laporan yang singkat bisa jadi itu lebih bisa menjamin orang untuk berdonasi atau penggalangan dana. Gitu ya. Nah, akuntabilitas kepada donatur itu menjadi isu yang menarik. Tetapi sebenarnya tidak hanya akuntabilitas kepada donatur. Organisasi non-laba itu juga memiliki akuntabilitas kepada pihak lain, kepada pemerintah, kepada masyarakat penerima manfaat, atau kepada relawan. Ini bagus untuk dilihat. Yang berikutnya adalah implementasi standar akuntansi. Seperti yang telah Anda ketahui, SAK 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba itu sudah dicabut dan diganti dengan ISAK nomor 35. Problem apa yang terjadi pasca ISAK nomor 35? Isu menarik lagi, bukan pemerintah ya, IAI meluncurkan standar akuntansi pesantren. Dan pemerintah menginisiasi pesantren menggunakan standar akuntansi pesantren. Mengapa? Karena pesantren banyak diberi dana oleh pemerintah. Agar pertanggungjawabannya jelas, maka dia harus membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang dibuat oleh IAI, yaitu standar akuntansi pesantren. Akan timbul pro dan kontra di situ. Penelitian ini relatif baru nantinya ya. Juga bagaimana organisasi-organisasi yayasan, perkumpulan, partai politik itu mengimplementasikan standar akuntansinya. Dengan adanya COVID-19, orang mulai sadar bahwa salah satu pilar untuk memulihkan, membantu, mempercepat pemulihan pasca COVID-19 adalah organisasi non-laba. Karena Indonesia itu adalah negara dengan kedermawanan sosial 10 besar di dunia. Bahkan nomor 1, ranking 1 dan ranking 2 di dunia. Potensi zakat, potensi wakaf itu belum banyak digali. Dan itu kalau digali, maka harus diiringi dengan pertanggungjawaban yang jelas. Akuntansi, religi, dan spiritualitas. Nah, akuntansi itu mempengaruhi religi. Atau sebaliknya, religi mempengaruhi akuntansi. Apakah kalau misalnya di dalam komunitas religius, misalnya dalam sebuah ordo atau di dalam sebuah sekte, di situ ada akuntansi, maka mempengaruhi ordo itu, mempengaruhi komunitas sekte itu. Ada beberapa penelitian mengenai ini ya, yang cukup
cukup banyak juga ya, meskipun tidak banyak tapi, ya cukup signifikan lah, mulai banyak ya. Bagaimana akuntabilitas di komunitas religi. Komunitas religi itu misalnya, di sebuah ordo, misalnya begini, ada pertanyaan, hari ini atau tahun ini 2021 genap 500 tahun pertobatan Ignatius sebagai pendiri Serikat Yesus. Serikat Yesus usianya berarti sudah hampir 500 tahun atau 500 tahun. Saya kira organisasi yang umurnya 500 tahun itu organisasi yang sangat luar biasa. Pasti ada akuntansi, pasti ada uang di situ, ada pertanggungjawaban yang jelas di situ. Sistem yang luar biasa di situ sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan umur panjang. Nah, ini menjadi kunci untuk menyelidiki bagaimana akuntansi di Ordo Serikat Yesus, ini komunitas religi. Model akuntansi yang seperti apa yang menjadikan manusia itu menjadi lebih suci? Ingat, akuntansi itu mendorong orang untuk belajar tentang laba. Laba bisa menjadi egois. Egoisme jauh dari kesucian. Akuntansi dan spirit kapitalisme itu topiknya ya. Mengetahui laba, maka dia akan mengejar laba itu, dan itu spirit kapitalisme. Nah, spirit kapitalisme itu bisa membuat orang menjadi egois. Apakah akuntansi demikian? Perlu banyak pembuktian. Berikutnya adalah akuntansi dan budaya. Kapan akuntansi muncul? Ini banyak diteliti juga ya mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi dan sejarah peradaban. Katanya sih akuntansi itu muncul kalau sudah ada uang, sudah ada pemerintahan, karena di pemerintahan itu ada pajak, sudah ada angka. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana akuntansi di zaman Mojopahit, bagaimana akuntansi di zaman Sriwijaya, atau di zaman Kerajaan Doho, Kediri, dan seterusnya, maka kita bisa melihat apakah ada uang, kapan ada uang, kapan ada pemerintahan, dan kapan ada tulisan atau angka. Maka di situ pasti ada akuntansi. Nah, bagaimana pengaruh budaya terhadap pengambilan keputusan akuntansi? Misalnya saja, apakah akuntan dengan latar belakang etnik Jawa, dengan latar belakang etnik Batak, itu berbeda dalam mengambil keputusan? Itu menarik untuk dilihat ya. Kemudian sistem akuntansi dan tata kelola keuangan itu mengubah budaya dan relasi antar manusia. Ya, sejauh mana akuntansi bisa mengubah budaya dan relasi antar manusia? Kalau di dalam sebuah budaya ya belum mengenal uang, belum mengenal tata kelola, kemudian di situ mulai masuk unsur akuntansi, apakah terjadi perubahan antar personal, hubungan antar manusia? Ya, itu adalah salah satu contoh ya bagaimana akuntansi dan budaya. Anda punya ide apa? Ya, ini hanya awal saja ya. Anda harus bereksplorasi terus. Yang jelas akuntansi tidak hanya tentang jual dan beli, tetapi ada sesuatu yang menarik di dalam akuntansi. Akuntansi itu bisa mempengaruhi peradaban. Akuntansi itu bisa mempengaruhi kondisi suatu masyarakat atau sebaliknya. Selamat mengeksplorasi ide riset. Terima kasih.